Bagaimana sih cara kita itu membangun totalitas dalam sebuah tim gitu, Pak? Oke. Nah, di sini pentingnya kita menempatkan tim kita sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Oh, Ya. iya. Jangan sampai orang bekerja di luar kompetensinya. Karena nggak ada yang lain yang bisa ngerjain, nah orang itu dipaksa untuk mengerjakan. Oh, jadi harus sesuai dengan kompetensi. Iya, sesuai dengan kompetensinya dia, sesuai dengan passionnya dia. Karena kalau kita bekerja sesuai dengan passion, kita akan merasa enjoy dalam melakukannya. Iya, berarti tim-tim yang kurang itu berarti bukan di ranahnya gitu ya? Bukan di ranahnya. Nah, makanya kayak di Picard School sendiri kan dia selalu bilang gitu, rekrut tim sesuai dengan kompetensinya dia. Jangan sampai saya bilang jangan lihat CV-nya. CV udah ngembang. Nggak penting buat saya. Ijazah juga nggak penting buat saya. Yang penting buat saya bahwa orang tersebut memang passion di pekerjaannya. Ya, karena ketika kita passion dengan pekerjaan yang kita lakukan, kita akan memberikan yang terbaik. Ya, tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus disuruh-suruh, ya, tanpa perlu diancam. Kita akan melakukan dengan all out. Kan enak. Ya, setiap orang bekerja sesuai dengan kompetensinya. Akhirnya kita akan bekerja dengan kompak. Karena maksud saya satu dengan yang lain saling berkolaborasi, saling mengisi. Ya, karena memang tidak ada orang yang bisa segalanya. Ya. Nah, di sinilah pentingnya tim itu harus bekerja sesuai dengan passionnya masing-masing. Atau ranahnya ya. Iya sih, banyak kan di era pandemik ini sih bukannya. Saya juga ada teman saya tuh, dia tuh kan membentuk tim yang namanya tim untuk jualan tahu bulat. Oke. Jadi ada memang dalam kondisi pandemi seperti ini apa ya, jadi siapapun direkrut gitu. Ternyata awal-awalnya benar jualan, lama kelamaan ya udah. Ada yang inilah, ada yang itulah gitu. Jadi memang kita nggak bisa seperti itu ya Pak ya. Kita harusnya rekrut, memang kita harus selain juga kita harus memastikan dia mau atau tidak, kita juga harus tahu bahwa dia tuh kompeten atau misalnya memang ranahnya atau tidak gitu ya. Benar. Jadi di sinilah penting kita menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya. Ya. Jangan sampai kita salah menaruh orang di luar kompetensinya. Kita akan mencari penyakit sendiri. Bener-bener. Sekarang kan banyak grup-grup yang dadakan nih Pak di era pandemik ini. Siapapun misalnya yang bukan tukang jualan dijualan gitu kan. Di grup-grup dadakan seperti itu sih. Nah ini memang kalau dalam hal pandemik seperti ini kan yang sebelumnya saya pernah sebutkan gitu ya, kita harus memencet tombol survival dulu. Iya gitu. Ya. Kita nggak bisa banyak memilih pada saat ini. Pilihan kita sempit. Ya, kita hanya bisa untuk survive dalam kehidupan ini gitu. Nah, ya insya Allah pandemik ini juga akan ada akhirnya. Nah, yang penting di saat-saat ini kita harus benar-benar fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan dulu. Jadi totalitas di situ. Totalitas dulu di situ. Ya, kita jangan setengah-setengah juga dalam melakukannya. Iya. Misalnya kita terpaksa nih harus jualan. Ya, jualanlah yang terbaik. Kita harus memuaskan konsumen kita. Oh, niat kita itu ya. Berikan produk yang bagus gitu. Ya, layani konsumen dengan hati yang tulus. Ya, totalitas di situ. Nah, di sini makanya penting totalitas ya, apapun yang kita lakukan. Iya, soalnya ada yang pilot tuh, ada saya baca berita itu pilot itu jadi tukang mie ayam. Ya nggak apa-apa. Nggak apa ya. Kita nggak usah malu, kan itu pekerjaan yang halal. Ya.
Yang harus kita malu kalau kita korupsi, kita membegal, ya boleh malu kita. Tapi kalau kita melakukan hal yang nggak dilarang agama, kenapa kita harus malu? Ya, kayak dulu awal saya bekerja aja, saya sempat ngerasain jadi cleaning service. Ya, padahal saya lulusan dari Trisakti. Bayangin aja, saya lulusan sebuah institusi pendidikan yang ternama lah di Jakarta. Tapi ketika saya bekerja, saya harus bersihin WC, bayangin. Ya. Tapi totalitas Pak. Ya mau nggak mau. Karena saya merasakan gitu, kalau saya nggak totalitas nih, saya akan ditegur oleh pimpinan saya. Nah disitulah saya belajar untuk menjadi orang yang dewasa. Ya, ternyata apa yang saya kerjakan itu akan dinilai oleh orang lain. Nah, jadi ketika saya diamanahkan untuk menjadi seorang cleaning service, ya saya harus memberikan yang terbaik, ya, agar orang bisa melihat gitu hasil pekerjaan saya. Ya. Nah, disinilah pentingnya gitu. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, ya meskipun itu bukan hal yang kita harapkan. Tapi harus totalitas di situ. Oh, jadi totalitas itu bisa jadi salah satu atau misalnya jurus kita untuk mempertahankan hidup. Iya. Dan insya Allah ketika kita sudah melewati fase survival dan akhirnya kita masuk ke fase yang menjadi ranah kompetensi kita, kita memiliki ilmu-ilmu baru di situ. Iya juga Pak. Ya. Tadinya pilot jadi bisa masak mie ayam. Iya, itu kan ilmu baru. Ya, apalagi mie ayam gue ternyata enak. Mie ayam pilot. Jadi pengusaha mie ayam lagi. Iya, ada sumber rezeki yang baru kan. Iya betul. Jadi ketika kita totalitas dalam suatu bidang apapun itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru gitu ya. Iya, yang penting ketika kita sudah memutuskan saya itu tadi ingin melakukan hal ini. Ini dikarenakan saya memang passion saya di situ, ya sudah kita totalitas dalam melakukannya. Kita tidak usah mendengarkan kata orang lain yang mengkritik kita. Ya masa kamu pilot jual mie ayam? Iya, kadang malu juga ya, kadang gitu ya sifatnya manusia gitu ya. Yang pilot jualan mie ayam, gimana sih gitu. Nah di situ memang tantangannya bahwa banyak orang di sekitar kita mungkin yang tidak suka gitu melihat perjuangan kita, ya. Tapi kita tidak usah malu, ya. Yang penting apa yang kita lakukan ini kan tidak dilarang oleh agama. Niatnya juga kita baik gitu kan. Ya sama seperti saya dulu jadi cleaning service, awal-awal saya malu jujur. Waduh, jadi cleaning service, suruh ngepel, suruh nyapu, terus dilihatin orang-orang. Iya. Ya, apalagi di pinggir rumah. Iya, untung gak ketemu temen gitu kan. Kalau ketemu temen malu juga dibully gitu. Iya. Nah, tapi di situ proses pendewasaan diri saya gitu, ya, bahwa saya bekerja ini kan untuk mencari nafkah, untuk membantu keluarga di rumah. Ya, kenapa harus malu? Ya. Nah, di situ akhirnya saya belajar memanage pikiran saya bahwa jangan pernah kita menyesali kejadian yang ada dalam kehidupan kita, karena itu pasti memiliki pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Meskipun saat ini kelihatannya kurang baik, tapi kita fokus terhadap janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menzolimi hambanya. Ya, Tuhan juga akan menguji manusia sesuai dengan kapasitasnya. Tidak mungkin menguji manusia di luar kemampuannya. Ya insya Allah kita ingat janji itu, kita terus semangat akhirnya. Ya, kita terus melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita.
Iya sih memang benar. Iya sih memang iya di situ sih maksudnya kondisinya kan orang-orang tidak ketika pemahamannya agamanya kurang bagus gitu ya. Jadi melakukan totalitas itu kadang memang agak sulit. Ya, itu pentingnya kita memang belajar agama. Kita belajar ya bisa dengan siapa saja. Kita jangan pernah malu untuk belajar. Saya pribadi aja kan apa ya namanya? Tidak ada gitu kepikiran di dalam otak saya berhenti belajar. Ya. Iya. Malahan saya terus mencari guru. Ya, bagaimana saya dapat mengupgrade gitu kualitas diri saya. Kalau kita nggak ada niat untuk mengupgrade diri kita, ya akhirnya ya sudah diri kita ya tidak akan ada perubahan. Ya, apakah itu yang kita inginkan gitu? Kehidupan kita gini-gini aja. Ya, nah itu menurut saya tidak bisa disebut orang yang totalitas. Karena sudah ada perintahnya di agama sendiri untuk belajar sampai bayangkan ke negeri Cina. Ya. Ganti Pak yang di Cina. Kemana tuh? Kutub Utara loh. Ya, ini ke Wuhan gitu. Nah di sini ya ini menurut saya bahwa agama kita mengajarkan kita untuk terus belajar sampai masuk ke liang lahat. Ya. Karena ketika kita belajar, kita mendapatkan insight-insight baru, kita mendapatkan ilmu-ilmu baru, ya. Dan ini membuat kehidupan kita itu akan lebih berharga. Ya. Kehidupan kita ini akan memiliki manfaat gitu. Bukan hanya bagi diri kita, insya Allah juga bagi orang lain. Apalagi jika kita totalitas di situ, Pak. Nah, totalitas. Totalitas ini menurut saya sih sebuah mata uang yang berharga ya. Yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga menurut saya. Karena apapun aktivitas yang tidak dilakukan dengan totalitas, insya Allah hasilnya juga tidak akan extraordinary. Iya sih. Apapun jika kita misalnya jadi tukang mie ayam, tukang servis pun, ketika dilakukannya secara totalitas itu akan menambah nilai tambah gitu ya. Pastinya. Iya, itu yang menjadi ya oke, apapun itu ya, nggak harus kita jadi ABC, tapi yang penting kita totalitas di situ. Nah, ini ada kisah lucu nih. Dulu saya kan sempat setelah berhenti bekerja, saya bingung mau ngapain. Iya. Saya akhirnya memutuskan ingin bikin warung burger. Ya, meskipun pada saat itu jujur saya nggak bisa masak. Ya. Dan ketika saya jualan burger itu, saya tahu gitu bahwa secara rasa burger saya ini bisa dibilang normal lah, kualitasnya gitu kan, rasanya. Nah, saya akhirnya berusaha gitu untuk mensiasati bagaimana nih biar dagangan saya ini laku. Akhirnya saya totalitas dalam melayani customer saya. Oh, jadi di pelayanannya apa ya? Ya, di pelayanannya saya habis-habisan. Iya. Saya benar-benar membuat para konsumen, tamu-tamu saya itu sangat mengapresiasi gitu pelayanan yang saya berikan. Dan yang lucunya ketika saya iseng gitu kan, browsing di internet, saya pengen tahu nih pendapat para konsumen saya mengenai burger saya. Di survei gitu ya? Nah, saya survei lah, iseng-iseng gitu kan, di internet gitu. Saya coba buka di Google gitu. Di situ muncul ternyata testimoni. Nah, yang saya pikir pada saat itu testimoninya itu memuji burger saya. Waduh, setelah saya makan burger ya di tempat ini, wah rasanya luar biasa, enak banget. Ternyata apa coba? Apa, Pak? Yang menjadi testimoni customer saya? Ayo teman-teman,
makan di rumah burger karena pemiliknya baik. Jadi pemiliknya orang burgernya. Saya waktu bacanya mau ketawa juga gitu kan, gue jualan burger. Iya kan? Oh iya. Jadi bukan yang dipuji burgernya, dibilang pemiliknya baik. Oh iya. Karena memang saya selalu mengajak ngobrol. Oh, jadi ketika itu totalitas pelayanan. Ya, saya totalitas dalam pelayanan. Saya ngajak ngobrol, saya nggak ngeliat usianya berapa. Saya hanya fokus bagaimana nih saya dapat melayani dengan baik konsumen saya gitu kan. Betul. Akhirnya dia merasa enjoy gitu. Berada di tempat saya. Padahal saya waktu itu ngerasa biasa aja. Dari segi kualitas rasa burger saya biasa-biasa aja. Oh. Nah, disinilah akhirnya orang melihat totalitas kita. Ya, kadang kita nggak sadar gitu. Apa yang kita perbuat itu dilihat loh sama orang. Ya, tanpa kita sadari. Ya, dan ketika kita totalitas, insya Allah orang juga akan mengapresiasi pekerjaan kita. Meskipun orang lain tahu kita ini nggak sempurna. Ya, tapi ketidaksempurnaan itu akan tertutupi dengan totalitas yang kita lakukan. Dengan apa yang kita mampu aja. Betul. Karena saya dulu merasa people skill saya bagus. Ya, saya fokus people skill saya. Jadi di sini totalitas juga harus disesuaikan dengan kompetensi kita. Misalnya kita udah tahu nih kita bukan orang yang jago masak, ya. Terus kita totalitas di situ gitu. Ya akhirnya hasil masakan kita ya nggak pernah total. Berantakan. Ya kan berantakan. Nah tapi ketika kita tahu nih kita totalitas kita ternyata di bidang lain. Nah disitulah kita harus benar-benar total dalam mengerjakannya. Insya Allah hasil juga akan baik. Ya bayangkan ya, saya tahu nih saya bukan seorang chef yang hebat. Ya. Saya memang nggak suka, jujur aja ya, nggak suka di dapur gitu. Lebih senang ketemu orang gitu ya. Ketemu orang. Nah, akhirnya sudah itu bukan kompetensi saya. Ya, saya serahkan ke orang lain. Kompetensi saya dengan people skill saya. Ya, akhirnya orang mengapresiasi juga. Bayangin waktu saya tanya, Ibu, bagaimana rasa burger? Wah enak. Saya nggak percaya. Padahal burger kayak gosong gitu. Saya sendiri aja yang masak nggak percaya coba, ya. Tapi orang lain bilang enak. Itu menurut saya kocak ya. Tertutupi oleh totalitas kita dalam melayani orang tersebut. Dan misalnya dalam membangun usaha pun ketika kita tidak bisa ada kekurangan gitu ya. Terus ternyata totalitas itu bisa menimbulkan kreativitas Pak ya. Jadi kan Bapak kurangnya masak nih, gue harus total di mana ya? Iya. Jadi kita tuh menggunakan kreativitas. Pentingnya kita mengetahui bakat kita. Oh iya betul. Karena dengan kita mengetahui bakat kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, makanya saya selalu bilang nih ke anak didik saya, ketika kamu memilih suatu pekerjaan, cari pekerjaan yang memang di situ ranah kamu, ya, bakat kamu, minat kamu, agar hasilnya itu menjadi yang terbaik, karena kamu akan all out dalam mengerjakannya. Misalnya saya dalam sesi coaching dengan anak didik saya tanya, kamu ingin jadi apa ketika dewasa nanti? Saya ingin jadi pengusaha, Pak. Pengusaha apa? Ya pengusaha apa saja Pak. Nah di situ saya melihat jawaban yang tidak ngambang gitu. Konkret ya. Iya konkret betul. Nah di situ saya bilang, kamu boleh jadi pengusaha, tapi kamu harus jelas mau jadi pengusaha apa. Agar totalitas di sana. Ya. Karena kalau kamu asal dalam memilih dan kamu tidak bisa memberikan yang terbaik, mau jadi pengusaha apapun kamu dijamin akan gagal. Ya, karena pengusaha itu harus memberikan yang terbaik dari hasil usahanya.
Ya, bagaimana orang akan membeli produk kita, jasa kita, kalau kita tidak dapat memberikan yang terbaik? Makanya sebelum kamu memutuskan ingin jadi pengusaha, tanya ke diri kamu, oh ingin jadi pengusaha apa? Bidangnya apa? Ya, karena jadi pengusaha itu banyak bidangnya. Kamu harus pilih yang membuat kamu itu memang senang di ranah itu, gitu. Karena kamu tahu dengan kamu masuk ke ranah itu, kamu bisa memberikan yang terbaik. Ya, kamu nggak usah ikut-ikutan orang. Ya. Lagi ngetren ini ikut ini gitu. Nah, itu bahayanya. Kebanyakan seperti itu ya, jadi nggak total gitu. Nggak total. Iya. Nah, karena masyarakat kan akan menilai ya, produk kita, jasa kita. Ya mereka nggak akan mau dong, misalnya menukarkan uangnya mereka dengan produk yang abal-abal, ya, dengan jasa yang abal-abal. Ya. Nah disinilah saya membimbing anak-anak, mereka harus mencari tahu apa yang bisa mereka kontribusikan dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Ternyata ada hubungannya ke sana ya Pak ya? Pastinya, karena ini semuanya saling berkorelasi satu dengan yang lain. Kayaknya itu jadi menarik Pak, tapi itu kayaknya di segmen selanjutnya kita akan bahas ya Pak ya? Siap. Ini akan lebih menarik nih pemirsa ke depannya bagaimana sih kita totalitas dan minat bakat dan nilainya. Maka oleh dari karena itu kita akhiri saya segmen sekarang agar pemirsa pada penasaran nih. Siap. Insya Allah masih ada lanjutannya. Masih ada lanjutannya. Oke, terima kasih pada untuk siang hari ini. Terima kasih semuanya. Oke. Sampai jumpa lagi. Salam Beyond Education. Salam.